Kembali di update bisnis, pemirsa, dan kita sekarang berada di segmen Kupas Bisnis. Kalau bicara tentang momentum akhir tahun, pelaku bisnis tentu sudah menyiapkan segala sesuatu yang menjadi gongnya untuk tahun ini, begitu ya. Terlepas apakah itu memberikan pelayanan terbaik, bagaimana dengan event-event ini juga menjadi momentum juga untuk bisa meningkatkan awareness, penjualan dan sebagainya. Bahkan juga mungkin memberikan diskon-diskon yang menarik di akhir tahun. Ini tentu butuh kreativitas, butuh kejelian, bahkan juga butuh intuisi untuk bisa memberikan yang terbaik di momentum akhir tahun ini, karena kita tahu ini adalah momentum di mana anak-anak sekolah libur, ada perayaan Natal di sana dan juga perayaan Tahun Baru, yang tentunya ini akan menjadi satu momentum yang penting sekali. Nah, untuk membahas hal ini, apa yang sudah disiapkan, apa yang sudah menjadi kreativitas baru, inovasi lagi untuk perusahaan dan juga memberikan untuk konsumennya, saya bersama dengan tamu-tamu saya di Kupas Bisnis kali ini yang datangnya dari Grand Swiss Bell Hotel Darmo Surabaya. Saya bersama dengan Pak Dias Yonadi sebagai General Manager dan juga Ibu Elva Yuliani Erlangga sebagai Director of Sales and Marketing yang sudah hadir di studio. Selamat siang Pak Dias, Bu Elva. Selamat siang. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa sibuk kayaknya ya. Oh iya, sibuk akhir tahun. Sibuk akhir tahun, itulah. Karena saya juga harus mengucapkan selamat ulang tahun dulu, karena ternyata di November kemarin menjadi satu tahunnya Grand Swiss Bell Hotel Darmo Surabaya. Nah, saya Pak Dias nih kalau gitu. Setahun terakhir di Surabaya sebagai 5 stars hotel gitu ya, yang bisa dibilang paling terakhir di Surabaya, melihat peluang bisnis, dinamikanya di Surabaya sebagai kota bisnis juga, apa yang menjadi catatan penting dari Grand Swiss Bell Hotel Darmo? Yang menjadi catatan penting adalah sejak dalam kurun waktu 1 tahun, terbilang usia yang sangat muda ini, kami alhamdulillah bisa mencapai okupansi yang sudah dibudgetkan. Walaupun pertama-tamanya waktu kami ambil alih hotel itu adalah bisa nggak ya gitu. Tapi ternyata dengan kerja keras tim, kerja keras sales dan juga seluruh jajaran family kita bisa mengupayakan untuk tingkat hunian kita tercapai sesuai. Bahkan akan lebih sedikit di atas target. Wah, luar biasa. Bu Elva mungkin bisa nambahin juga, karena kan Surabaya punya 5 star hotel juga udah banyak begitu ya. Dan ini muncul belakangan lagi-lagi di tengah kota Surabaya juga. Dan gitu berani ya. gitu ya. Berani-beraninya hadir di situ. Gitu. Gimana Bu Elva? Ya, kita Grand Swiss Bell Hotel Darmo Surabaya memang 1 tahun dan kita sangat percaya diri ketika membuat bintang 5 di tengah kota, dan kita as a team player, teamwork. Jadi kita memang lebih percaya diri. Kenapa? Karena kami punya filosofi ya Pak Dias ya, bahwa staf kami itu memang nomor 1 adalah attitude, Mas. Jadi attitude dan integritas, dan kita punya tujuan untuk delivery service as 5 star. Jadi kita percaya diri aja di tengah kota. Jadi bintang 5-nya itu nggak kaleng-kaleng gitu ya? Iya, betul. Itu mau nggak mau jadi nilai jual utamanya. Yes, betul. Okay. Karena kalau bicara lokasi dan sebagainya, di tengah kota Surabaya. Iya, sudah banyak pilihan, tapi memberikan pelayanan yang terbaik itu yang menjadi komitmen. Betul. Tapi kalau Pak Dias mungkin juga memperhatikan bisnis perhotelan yang juga berjalan dari beberapa tahun setelah pandemi ini gitu. Adakah mungkin perubahan-perubahan pasar, termasuk juga yang di Surabaya, Pak? Kalau di Surabaya sendiri sepertinya saya lihat tidak ada perubahan pasar yang signifikan, karena seperti saya sampaikan tadi bahwa Surabaya adalah bisnis city atau kota bisnis. Jadi sebagai tujuan bisnis pertama adalah corporate dan otomatis juga government. Jadi tidak ada perubahan pasar yang mencolok dalam setelah pandemi ini. Oke, itu yang saya lihat berarti di Bu Elva di sekitaran hotel, saya sering lihat plat merah, ada acara di sana. Oh iya, betul. Benarkah itu merespon keadaan? Iya, betul. Begitu banyak segmen government memang di tengah kota, jadi memang akan ada banyak plat merah ya di jalan. Memang sebagian besar kita masih corporate dan government untuk segmennya bisnisnya di Surabaya, karena kan Surabaya bisnis hotel. Tetapi memang ada sedikit tambahan untuk leisure. Jadi ada beberapa tamu yang datang ke Surabaya itu untuk transit 1 malam, dia akan pergi ke Bromo dan ke Dieng. Nah, jadi istilahnya sih memang ada 3 jadi akhirnya. Government, corporate paling besar karena masih jadi bisnis hotel, dan kemudian leisure-nya ada. Gitu. Ini kalau berarti apa nih,
main core-nya dari Main core-nya tetap government dan bisnis, corporate gitu. bisnis, betul. Tapi ada unsur untuk leisure-nya dari Leisure-nya mananya nih? sedikit dari keluarga sih, family sama inbound market ya. Datang dari luar ke Surabaya, dia ke Bromo. Oke. Gitu. Apa yang diberikan fasilitas dari Grand Swiss Bell Hotel ini ketika memang ini nggak melulu masalah bisnis, karena kalau bicara bisnis kadang-kadang Iya. agak minimalis simpel Iya, gitu ya. iya, Tapi iya. apa yang menjadi nilai plus di Hotel Bintang 5 ketika merespon juga nggak sekedar untuk bisnis and corporate gitu? Memang di era sekarang corporate government sudah pasti, tapi kita memang kerjasama sama beberapa pariwisata yang ada di Jawa Timur nih, Mas Dista. Jadi seperti Bromo, kemudian beberapa wisata di Batu juga. Jadi ketika tamu datang ke Surabaya, apa sih dia bisnis aja atau memang ada leisure? Karena kan kalau ke Surabaya pasti mall, shopping. Bahkan orang-orang luar provinsi pun datang ke Surabaya masih shopping loh, gitu. Jadi kita tawarkan juga beberapa untuk leisure. Jadi kayak ke Batu sama ke Bromo. Dan kita tawarkan package-nya itu all in. Jadi stay, kemudian transport dan beberapa spot activities di sana, including meals-nya juga. Oke. Kita bisa arrange kan. Oke, Yes. ini berarti juga yang dilihat oleh pemirsa di layar kaca tadi ada suasana dari kamarnya dan sebagainya. Iya, Cukup spacious betul. saya lihat gitu Iya, ya. Dan iya, betul. desainnya pun juga dipikirkan secara detail sehingga nggak sekedar hotel minimalis kekinian aja Iya, gitu ya. correct. Oke. Betul. Apa yang sebenarnya menjadi poin kenyamanan penting yang harus diberikan dari hotel ini untuk orang yang menginap di sana, untuk pelanggan ya gitu? Yang nomor satu sih pasti cleanliness sih. Oke. Pasti Itu yang nomor bisa dituntut satu. oleh Yes, pelanggan ya? correctly. Cleanliness nomor satu. Kebersihan. Kebersihan, betul. Nomor satu. Jadi mau nggak mau itu yang harus top of mind. gitu ya? Iya, iya betul. Karena kan sesuatu yang lama ataupun yang baru, as long dia bersih, cleanliness-nya terjaga, itu pasti akan bagus ya Pak ya. Iya. Saya rasa begitu Mas Ista. Bagaimana dengan makanan gitu ya? Selain memang pelayanan udah nomor satu, udah saya nggak tanyain lagi gitu ya. Gimana Ya, dengan makanan? menu ya. Menyiapkan selera makan orang beda-beda gitu kan. Nanti yang satu bilang enak, satu bilang enggak kan susah juga I gitu. see. Kita cukup beragam. Kebetulan eksekutif chef kami luar biasa. Oke. Bukan karena chef kami ya, memang luar biasa chef kami kali ini di tahun ini ya Pak Dias ya. Jadi 1 tahunnya Grand Swiss Bell Hotel Dharma Surabaya itu menyajikan beberapa ragam menu. Jadi tidak hanya westernnya saja, karena kan kalau 5 star westernnya harus enak dong. Iya. Tetapi kita juga punya menu tradisional Mas Isa. Jadi seperti rawon Bintoro itu sebenarnya kita rawon kikil. Di mana-mana makan kikil sama lontong. Ini dijadikan rawon. Oke. Itu salah satu favorit makanan di hotel kami. Jadi kemudian nasi goreng di mana-mana nasi goreng, tapi kita kasih buntut, sop buntut. Oke. Jadi sop buntutnya kita jadi nasi goreng gitu. Oke. Jadi sebenarnya memang tradisional foodnya kita lebih enak. Oke, jadi malah menarik juga ya. Menarik. Jadi nggak hanya westernnya atau Chinese-nya, misalkan Hong Kong foodnya, nasi gorengnya, tetapi kita Indonesian foodnya juga lebih ke kita tonjolkan. Karena beberapa tamu memang banyak pengen rawon atau penyetan sekalipun Surabaya. Bahkan kita punya nasi bebek, Mas. Oke, Yang itu enak. Surabaya banget soalnya ya. Oke, jadi Kita lengkap. lengkap. Jadi mau nggak mau emang feel. Inovasi feel Indonesianya harus keluar, Iya. walaupun 5 star. Ya. Betul, betul. Saya ke Pak Dias nih, dengan apa yang dimiliki tadi yang dijelaskan oleh Bu Elva dan sebagainya, menu, kenyamanan, dan pelayanan terbaik, strategi bisnis apa yang dimiliki dari hotel ini untuk bisa memperkuat pasar, menjadi top of mind brand dari pelanggannya begitu? Mengingat, sekali lagi, baru setahun muncul nih di Surabaya. Iya, nih, 1 gitu. tahun. Gimana Pak? Baik, yang pertama seperti disampaikan Ibu Elva tadi, kebersihan itu baik di kamar maupun di area umum itu adalah nomor 1 prioritas, Mas. Karena sebagus apapun hotel kalau kebersihan tidak terjaga, itu sangat akan mempengaruhi. Apalagi dengan sosial media sekarang. Dan oleh sebab itu, di kami, di Swiss Bell International, itu ada audit namanya housekeeping atau kamar. Semua kebersihan diaudit sampai sedetail-detailnya. Kedua, food kita tadi sampaikan Ibu Elva adalah makanan kita berusaha untuk mengakomodir semua kebutuhan. Bukan hanya western, Chinese, tapi juga selera lokal. Termasuk di kita punya rujak cingur
naga, bukan rujak cingur campur ular naga, bukan ya. Rujak cingur dengan buah naga. Buah Itu naga. salah Jadi satu warnanya unggulan merah, kita. Nanti ya. Mas Disa harus ke sana. Dan yang kami butuhkan adalah kalau hardware atau fasilitas umum semuanya ada. Kolam renang semua hotel ada. Iya, betul. Lobi semua hotel ada. Tapi yang kami tonjolkan adalah attitude-nya staff karyawan. Jadi kami berusaha menunjukkan training itu setiap saat untuk waktu staff atau karyawan termasuk saya sebagai GM untuk welcome tamu itu keluar dari hati dia. Oleh sebab itu kami sangat detail, bahkan kami berikan kesempatan untuk tamu untuk memberikan apresiasi atau mengkomplain tentang hotel kami dan staff. Dan sering kami lihat staff-staff ini disebut nama-namanya yang mendapatkan poin yang bagus. Nah, jadi yang pertama adalah kenyamanan tamu, otomatis nomor satu. Kedua adalah attitude staff. Jadi dalam memberikan pelayanan yang terbaik. Oke, itu yang langsung Iya. terasa begitu ya. Betul. Tapi kan itu baru kerasa kalau kita udah ada di sana gitu. Iya, Lalu betul. bagaimana membuat orang itu mau datang ke sana? Nanti saya minta Bu Elva juga untuk menjawab ini, tapi usai jeda, pemirsa kami kembali dalam Kupas Bisnis sesaat lagi. Ya pemirsa, apa rencana Anda untuk akhir tahun? Sudahkah Anda juga memiliki rencana untuk perjalanan dan mulai memilih-milih akan menginap di mana gitu? Atau mungkin ada yang di Surabaya aja bersama dengan keluarga, bahkan keluarga-keluarga dari luar kota juga hadir ke Surabaya untuk berkumpul. Kebetulan kami ada di Surabaya dan tamu-tamu saya juga berasal dari Surabaya. Saya masih bersama dengan Pak Dias dan juga Bu Elva sebagai wakil dari Grand Swiss Bell Hotel Dharma Surabaya. Tadi saya sudah ke Pak Dias, Bu Elva, saya ingin tahu juga itu oke lah kalau udah datang ke sana bakal merasakan bagusnya gitu ya. Iya. Tapi gimana orang untuk bisa datang ke sana? Karena sekali lagi dengan banyaknya pilihan yang ada, begitu ya, strategi promosi dan sebagainya, apa yang dilakukan sepanjang setahun ini sehingga kalau tadi Pak Dias juga ngomong target udah tercapai nih gitu. Apa kunci suksesnya apa nih? Kalau kunci suksesnya sudah pasti nomor satu staff attitude dan team player, teamwork. Dan kedua media sosial. Oke, media sosial. Ya, Jadi betul. memaintain media sosial dari Grand Swiss Bell juga. Yes, correct. Betul. Apa biasanya yang dipost di sana? Banyak sih Mas. Jadi selain promo hotel, kita selalu bikin konten kreatif. Jadi kita punya tim-tim yang memang dituntut untuk kreatif sama Pak Dias ya Pak. Jadi event itu untuk chef, kita mungkin cooking atau kids untuk cooking juga atau melukis ya. Terus kemudian beberapa kayak fashion show, kemudian wedding. Jadi beberapa event memang kita buat konten semuanya. Jadi setiap hari, setiap minggu media sosial kita itu nggak berhenti Mas. Oke. Untuk membuat nama hotel itu naik terus di Indonesia bahkan di luar sekalipun. Termasuk kalau biasanya saya melihat juga bagaimana pihak-pihak brand gitu ya, nggak cuma sekedar hotel juga gitu ya, tapi termasuk banyak juga yang hotel mungkin mengajak influencer, mereview, memperhatikan komen-komen di Google Review misalnya. Betul. Apakah itu juga termasuk aktif? Ada, itu aktif dan bahkan itu setiap bulan itu kita invite influencer, blogger juga untuk datang ke hotel, baik itu dari sisi kulineri, sisi staycationnya, atau sisi fashionnya. Jadi memang itu berpengaruh sekali Mas. Gitu. Termasuk apakah juga kalau saya dengar dengan dari brand ini kan juga ya orang udah tahu pasti ini standar bagus gitu misalnya. Ini kan juga ditolong dengan nama besar dari brand ini gitu. Tapi sekali lagi di Surabaya atau mungkin juga di tempat lain secara bintang 5 Grand Swiss Bell Hotel ini kan nggak banyak-banyak banget. Betul. Gitu ya. Di Indonesia cuma ada satu Baru di satu. tempatnya. Baru satu. Itulah ya, gitu Pak. ya. Adanya di Malaka jauh di sana, negara lain. Terdekat dari sini adalah Malaka. Iya, gitu ya. itu jauh di negara mana itu? Berarti Malaka. Surabaya malah menjadi kehormatan pertama. Iya, nih. kehormatan pertama negara Indonesia itu baru satu Grand Swiss Bell yang 5 star. Oke, karena biasanya yang mungkin banyak penonton juga tahu brand ini kebanyakan adalah dari bintang
2, 3, dan 4. Tapi kalau ada Grandnya Swiss itu Bell. bintang 5. Oke. Dan baru 1 di Indonesia. Dan baru 1 di Dan baru Indonesia. 1 tahun. Dan baru 1 tahun. Dan itu pun di Surabaya. Di begitu Surabaya pula, iya, Gitu. bukan di Bali dan di Jakarta. Surabaya dipilihnya. Ada cerita Pak Dias mungkin yang melatar belakangi ini gitu? Karena biasa kalau kita ngomongin tentang 5-star hotel di kota bisnis, acuannya bisa Jakarta gitu ya. Iya. Apa yang membuat ini ada di Surabaya gitu? Tentunya adalah dengan melalui visibility study yang detail ya, Mas Dita, dengan baik dengan pemilik hotel itu sendiri, dengan kami sebagai operator atau Swiss Bell Hotel Internasional, masih memungkinkan untuk membuat satu hotel berbintang 5 di Surabaya. Karena di Jakarta juga sudah banyak, dan juga kebetulan di Surabaya kita belum ada Swiss Bell Hotel yang berbintang 5. Oke. Dan satu-satunya untuk membuat brand itu adalah dengan nama Grand Swiss Bell Hotel. Memang initially pada waktu membangun pertama adalah bintang 4. Tapi dengan konsensus antara pemilik dengan operator dijadilah bintang 5 dengan tujuan untuk branding kita sendiri, terus terang ya, untuk branding dan juga untuk membawa nama Surabaya sendiri. Ada Grand Swiss Bell Hotel di Surabaya. Luar biasa loh ya, berarti Surabaya yang dipilih Iya. jadi yang pertama dan masih satu-satunya sementara di Satu-satunya Indonesia. sementara. Berarti kalau Dari 93 hotel. Dari luar 93 biasa. hotel. Berarti kalau punya brand seperti ini, orang mungkin juga sudah kenal dan orang akhirnya menuntut dengan standarisasi yang juga harus Iya. bagus. Iya. Pak Dias mungkin dengan timnya gitu untuk membuat standar ini juga benar-benar terjaga, apalagi ini bintang 5, susah nggak nih Pak gitu? Apalagi kan tamu juga macam-macam gitu responnya biasanya. Terus terang waktu kami ambil alih itu, saya sendiri juga, waduh berat banget nih tugasnya nih. Tapi kalau kita nggak, sampai saya kemarin saya sampaikan waktu kita ulang tahun, kita kerja 14 sampai 16 jam sehari, Wow. hanya untuk satu training, untuk standarisasi. Yang Seserius itu ya, Pak? iya, yang pertama dari depan sampai sosial media kita, yang kita kencang sampai. Saya bilang lama-lama staff saya kurus semua ini karena kerja sampai lama. Karena untuk mencapai standar bintang 5 itu tidak main-main. Kalau hardware kan mudah dibangun saja, tapi ini manusianya atau softwarenya yang harus di-improve banget. Tapi menjadi komitmen gitu ya, Iya. dan hasilnya ada begitu ya. Tapi saya ke Bu Eva, kalau misalnya handling komplain gitu, karena kan standarisasi orang kadang-kadang beda ya. Betul, Merasa oh ini masih ekspektasi. kurang gitu, Iya. ini masih ada. Apa yang bisa dilakukan untuk ini bisa tetap menjadi excellent service juga dari Grand Swiss Bell Hotel? Lebih tepatnya karena staf kami dituntut untuk punya integritas yang sangat luar biasa. Jadi kita service excellent deliveries-nya itu lebih ke bertemu dengan customer langsung. Jadi kita kalau ada komplain, ada komen, kita langsung recovery. Jadi misalkan contoh komennya apa nih? Misalkan soal makanan. Karena selera orang nasi gorengnya ini kasinan loh. Iya, Gitu. beda-beda Ini kepedasan gitu ya. loh. Langsung kita do recovery, detik itu juga langsung kita ganti dengan yang baru. Yang kita sesuaikan dengan ekspektasi tamu ya Pak Dias. Jadi recovery kita itu jadi custom. Oke. Jadi yang nasi goreng jadinya nasi goreng seafood, nanti kita jadi nasi gorengnya salmon gitu. Jadi recovery, jadi need and will-nya tamu apa, jadi kita deliver. Jadi fleksibel aja. Jadi fleksibel dan tidak ada di buku, tidak ada di kamus jadinya. Bisa gitu Bisa, ya? bisa. Itu bisa kita lakukan. Oke, Dan demi- hanya di kita kayaknya bisa seperti itu. Itu demi kepuasan konsumen juga begitu, Pak, Iya, ya? jadi akhirnya need and tamu apa, kita buatin kayak gitu. Oke, jadi Iya. itu Dan yang level manager akan turun, Mas. Level Mas manager. Dita, ya. Karena kita dididik di Swiss Bell Hotel International mulai GM sampai bawah adalah pelayan. Oke, jadi memang Iya. udah jadi dari jiwanya Betul, gitu ya. betul. Nggak akan memandang, oh saya manajer, jangan Iya, saya handle, enggak iya. gitu ya. Jiwa melayaninya harus keluar. Oke, ini luar biasa. Tapi kalau ngomongin persaingan, Surabaya ini juga macam hotel juga banyak Bu Elva gitu. betul. Termasuk bahkan bermunculan juga sekarang trennya adalah hotel budget, Ya, gitu, ya, gitu kan. ya. Saya nggak ngomongin tentang hotel kabin lah, kayak Surabaya nggak ada lah Iya, ya. nggak ada, belum ya. Tapi kalau hotel budget banyak gitu ya, dan Iya. mereka juga berlomba-lomba untuk bisa tetap eksis. dan Bersaing mendapatkan- harga ya, Betul. pastinya. Bagaimana menghadapi dengan kondisi ini? Yang jelas sih persaingan harga sudah pasti, Mas Isa. Dan itu sangat luar biasa kalau di kota Surabaya. Betul. Mungkin tidak seperti di kota lain ya Pak ya. Persaingan Surabaya itu kalau untuk harga sangat luar biasa. Tetapi kita memang lebih ke service. Produk sih
penting, tetapi servis itu lebih penting daripada produknya sendiri. Karena produk sama saja ya Pak ya. Semua hotel kamarnya seperti itu, ya kan. Terus kemudian kolam renang fasilitas sama. Jadi kita lebih ke servis, yang mana memang hotel kita fleksibel. Jadi standar itu sudah ada, tapi kita akan adapt dengan fleksibilitas yang nanti need and want-nya tamu apa kita jadi bisa lakukan, yang dimana harusnya tidak bisa dilakukan, begitu Pak. Nah, ikut perang harga juga nggak akhirnya di Surabaya? Akhirnya ikut perang harga, tapi kita nggak perang banget. Oh, jadi jangan sampai menurunkan kualitas. Jadi gitu ya? perangnya nggak apa-apa lah, kita nggak menang, kita di belakang aja perangnya gitu. Perang harganya harus menang, tapi perang kualitas mau menang Iya, gitu betul, ya. Oke, betul. baik. Nanti saya juga akan tanya nih terkait dengan promo gitu, karena kalau konsumen ngomongin harga biasanya ada promo nggak gitu ya. Nah, kalau udah urusan promo, apalagi akhir tahun, apa yang dipunya oleh Grand Swiss Bell Hotel Darmo Surabaya, usai jeda kami bahas. Kembali di Kupas Bisnis dan saya masih bersama dengan tamu-tamu saya dari Grand Swiss Bell Hotel Darmo Surabaya, dan ini masih berkaitan dengan bagaimana persiapan hotel ini menjadi satu momentum akhir tahun yang dirasakan ini penting karena butuh kreativitas, butuh intuisi, butuh banyak hal gitu yang disiapkan untuk akhir tahun ini, termasuk juga masyarakat butuh promo biasanya gitu ya. Kalau Grand Swiss Bell Hotel Darmo ini Bu Elva menyiapkan itu juga nggak? Karena kalau udah akhir tahun biasanya meeting-meeting government udah nggak banyak gitu misalnya gitu. Betul. Atau meresponnya harus dengan Christmas dinner misalnya, tahun baru dan sebagainya. Apa yang sudah disiapkan nih? Kreativitas apa yang dikeluarkan? Sudah pasti kita menyiapkan ya kan akhir tahun. Cuman kali ini kayaknya akhir tahun kemeriahannya di jantung kota, di hotel kami lebih meriah. Tidak hanya dinner Christmas di tanggal 24, 25 saja, tetapi mulai semalam tanggal 2 sampai nanti tanggal 25 setiap malam ada dinner festif. Oh, udah di launching bahkan. Oh, sudah di launching semalam, betul. Dan semalam ramai sekali, ada sekitar 200 orang lebih ya Pak. Jadi kita tiap malam ada dinner festif sampai tanggal 25. Kemudian di New Year pun tanggal 31 kita juga ada event dinner, gala dinner. Kayak Big Bang-nya di sana nanti. Betul, betul. Jadi yang tidak ada dinner hanya di tanggal 26, 27, 28, 29, 30. Jadi 31-nya ada lagi gala dinner. Jadi itu satu rangkaian kemeriahan di jantung kota. Karena kan kita posisinya di tengah ya Pak ya. Jadi memang kita buat kemeriahan. Oke, Pak Dias gimana nih perjalanan membuat kreativitas ini yang katanya ambience-nya diangkat malah biru gitu? Biru, bukan hijau atau merah, biru. Karena biasanya Christmas atau festif itu identik dengan hawa dingin atau winter. Makanya kita tahun ini timnya adalah Winter Christmas dan Winter New Year Eve. Oh gitu. Event, ya. Itu yang membuat akhirnya warnanya yang dikeluarkan adalah biru. Betul. Gitu ya. Kebetulan juga suasananya memang agak dingin dan sebagainya. Iya betul. Tapi perjalanan dari membuat inovasi kreasi ini dengan tim, Bu Elva mungkin bisa ceritakan sehingga akhirnya kita munculkan yang ini cocok buat Surabaya. Apa yang membuat ini jadi percaya banget bahwa ini yang tepat gitu? Karena gini, negara Swiss jauh kali ya. Jadi mungkin tamu-tamu yang baik di Surabaya maupun di luar Surabaya, Jatim lebih tepatnya, bahkan Jateng ya Pak ya. Itu kalau misalkan mau merasakan Gunung Alpin atau winternya di Swiss, nggak apa-apa lah ke Bintoro aja lah ya, ke Grand Swiss Bell. Dan kebetulan memang seperti dikatakan Pak Dias tadi, di mana-mana kita Christmas selalu ketemu merah, ketemu gold, ketemu green ya Pak ya. Nah kita mengusung blue, lebih tepatnya sih blue dan bertemu dengan baby blue, bertemu dengan Tosca. Kayak background kami. Kayak background kami hari ini, betul nggak sih? Cocok nggak sih? Ini udah kayak babakan suasana itu di sini. Betul, gitu ya? kayaknya memang tren ya kan. Tren 2025 nanti ke depan akan blue. Jadi kita mengusung tema winter ya Pak. Dan bahkan menunya pun kita adapt dari menu internasional, western, ada Indonesianya juga loh Mas. Dista. Sekali lagi berarti ini setiap hari? Setiap malam ada. 25 ini. Betul, menuju ke tanggal 25 everyday kita ada dinner festive. Iya. Ada diskon promo atau bundling package apa? Biasanya juga menjadi tantangan untuk menjadi apa ya? Senjata penjualan nih. Iya, betul. Gitu. Pasti. Kita kebetulan ada diskon 20% ya Pak ya untuk harga dinner festive yang harganya 168 plus per orang itu bisa diskon 20%.
Bahkan kalau berkeluarga rame-rame, karena kan nggak mungkin dinner, kalau udah Christmas nggak mungkin 2 orang ya Pak. Betul. Pasti rame-rame. Biasanya pasti. satu round table. Satu round, bareng-bareng. betul. Jadi kita diskonnya bahkan fleksibel loh Mas. 20% itu adalah standar ya Pak. Tapi kalau ditanya boleh nggak lebih? Oh pasti bisa. Oke, Bu Elva yang kasih nanti. Iya. Tapi itu menuju ke Christmasnya, dinnernya. Iya. Di tahun barunya apa Tahun yang baru. akan dikonsepkan di sana? Karena ini juga perang acara nih, Betul. gitu kan? Kebetulan sih tahun ini memang kita tidak pakai artis, Mas Dista. Jadi kita pakai band lokal. Cuman memang kita kemas New Year-nya itu benar-benar bisa mengesankan ke tamu. Dia bisa merasakan winternya di negara lain. Tapi ini di Surabaya loh gitu. Jadi memang kita mengemas acaranya, kita buat walaupun itu hanya lokal, kita buat spesial. Oke. Gitu. Ini start dari berapa? Startnya cuma 200, 2.500 tuh 2025. Oh, Udah gitu. Kan spesial kan seperti tahunnya. Jadi kan? angkanya juga dibuat Angkanya begitu. cakep, Iya. betul. Itu per person. Per orang, cuman 202.500. Sudah bisa Gala dinner. merasakan Betul. kemeriahan untuk menuju tahun baru. Yes, dan kalaupun mau stay harganya juga cuman 2 juta 250. Oke, di 2025 juga. Betul, Oke. betul kan. Jadi itu dapat menginap 1 malam plus breakfast dan gala dinner 2 orang. Kalau mau stay begitu. Luar biasa. Iya. Ini yang saya bilang bahwa untuk mempackage diskon event Iya. butuh kreativitas bahkan Betul. dari angka-angkanya Bahkan pun angkanya harus angka cakep ya. ya. Iya. Oke, baik, sukses untuk acaranya. Saya ke Pak Dias dulu nih terakhir. Pak Dias, kalau ngomongin tentang pencapaian gitu ya, tolak ukur dari kesuksesan dari sebuah hotel sendiri yang Anda pegang sekarang. Apa nih Pak sebenarnya yang akan bisa membuat ini dirasa oke, kita sesuai dengan target kita gitu? Kalau zaman dulu dari kacamata cuman okupansi, revenue dan keuntungan ya Mas Dista. Tetapi sekarang beda lagi. Selain itu ada lagi adalah kepuasan pelanggan. Itu yang paling penting. Apakah pelanggan balik kembali dan juga sekarang dengan mudah kita review lewat sosial media dan itulah guest satisfaction adalah yang paling utama dan juga otomatis kesejahteraan karyawan kita. Oke, Nah, dimasukkan loh ya iya, dimasukkan ya. poinnya. Saya menarik nih karena biasanya agak lupa yang itu. Iya, gitu iya. ya. Itu harus Ini kita itu. masukkan. Makanya kita di dalam Swiss Bell Hotel ada namanya employee satisfaction survey. Karyawan boleh memberikan survei atau kritik kepada Swiss Bell Hotel International. Oke, karena Jadi kita berusaha. mau nggak mau itu menjadi bagian dari keseluruhan Betul. yang berjalan ya. Jadi tidak hanya tamu yang satisfaction, tapi karyawan pun juga satisfaction. Apa yang dilakukan Bu Elva misalnya kalau ngomongin tentang tamunya satisfaction berarti sering berkomunikasi, bertemu setelah mereka punya acara diajak ngobrol lagi seperti itu? Pasti lebih tepatnya more engaged Mas. Oke. Jadi kita sering-sering komunikasi sama tamu, bertemu langsung. Yang seperti tadi saya bicarakan need and want-nya tamu, kita tahu betul, bahkan kita tahu semuanya tamu need and want-nya. Oke. Hobinya pun kita bahkan ikutin. Oke, sampai sedetail itu Ya, begitu ya. betul. Baik, sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya Pak Dias dan juga Bu Elva. Terima Terima kasih kasih. untuk Sama. Grand Swiss Bell Hotel Darmo Surabaya menuju ke tahun keduanya ini ya. Ya. Karena memang baru setahun berjalan dan baru satu di Indonesia ternyata untuk Grand Swiss Bell Hotel yang ada di Indonesia, di Surabaya, ada di kawasan Darmo Surabaya. Sekali lagi terima kasih, sukses untuk program-programnya dan juga pemirsa terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Dista Nugraha pamit undur diri, kita jumpa lagi lain waktu. Selamat siang.